Dinding marmer putih di ruang makan itu memantulkan cahaya matahari pagi yang masih lembut, menciptakan ilusi kesempurnaan yang dingin. Pagi itu, Jumat terakhir bulan ini, seharusnya menjadi awal akhir pekan yang tenang. Amara, dengan gaun tidur sutra berwarna naf yang elegan, sedang menata cangkir kopi Arabica single origin yang baru diseduh. Aroma pahit yang kaya itu berpadu harmonis dengan wangi jasmin dari buket bunga di tengah meja. Semuanya tampak sempurna. Terlalu sempurna. Di seberang meja, Raja, suaminya, seorang CEO perusahaan teknologi yang karismatik dan selalu tampak prima, baru saja beranjak ke kamar mandi. Suara gemericik air shower terdengar sayup, diselingi senandung samar lagu klasik. Pagi yang biasa, pagi yang damai, pagi yang berdarah. Ponsel Raja, sebuah gawai mahal dengan bingkai titanium, tergeletak persis di samping piring sarapan. Biasanya, benda itu tidak pernah disentuh oleh Amara. 5 tahun pernikahan mereka, Amara memegang teguh prinsip privasi, sebuah kepercayaan yang ia yakini adalah pilar terkuat hubungan. Namun, kali ini, getaran ponsel yang panjang dan berulang, ditambah dengan notifikasi WhatsApp yang menyala, menarik perhatiannya. Bukan notifikasi bisnis yang biasa Amara lihat. Di bawah nama kontak yang tercantum sebagai K Proyek, muncul barisan kata yang memotong napasnya. Kalimat itu pendek, namun tajam bagai pisau bermata dua yang menusuk ulu hati dan sekaligus membangkitkan adrenalin. Aku rindu, Raja. Kapan transfer R100 juta untuk down payment mobil sportnya? Jangan sampai Amara tahu. Sendok perak di tangan Amara jatuh, menciptakan bunyi denting nyaring di lantai parket kayu. Dunia di sekelilingnya terasa melambat. Warna-warna pagi yang indah tiba-tiba memudar menjadi abu-abu. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah panas ke seluruh tubuh. Ia membaca ulang pesan itu. R100 juta. Mobil sport. Nama Amara. R100 juta. Angka itu bukan sekadar nominal. Itu adalah sisa dana yang ia sisihkan mati-matian dari keuntungan bisnis desain interiornya. Dana yang ia janjikan untuk dikumpulkan bersama Raja sebagai modal dasar usaha butiknya, modal yang ia yakini akan membebaskan mereka dari ketergantungan pada gaji perusahaan Raja. Ternyata, dana sakral itu akan diubah menjadi kenikmatan instan bagi wanita lain. Rasa sakit itu datang, menggerus. Tapi anehnya, air mata tidak jatuh. Amara terlalu marah untuk menangis. Dalam hitungan detik, rasa sakit itu bermutasi menjadi sebuah zat dingin yang mengalir di nadinya. Perhitungan murni. Ia tidak akan memberinya kesempatan untuk berbohong, memohon, dan kemudian mengulanginya lagi dengan lebih rapi. Jika Raja ingin bermain api, Amara akan memastikan ia terbakar hingga hangus. Tangannya terulur, meraih ponsel itu. Panas, seolah memancarkan dosa pemiliknya. Ia harus membukanya. Endi. Amara menutup mata sejenak, menghela napas panjang. Ia memasukkan 6 digit angka yang ia harap tidak akan pernah ia gunakan dalam konteks pengkhianatan ini. Itu adalah tanggal lahir Raka, mendiang putra mereka, yang meninggal beberapa jam setelah dilahirkan. Tanggal sakral yang seharusnya menjadi pengikat abadi, kini menjadi kunci pembuka gerbang neraka. Klik. Ponsel terbuka. Ironi itu mencekik. Amara langsung menuju aplikasi WhatsApp. Ruang obrolan dengan K Proyek, yang ia kenali sebagai Kirana, salah satu staf marketing muda di bawah Raja, bersih, kosong melompong, kecuali pesan masuk barusan. Raja memang cerdik. Ia pasti rutin menghapus jejaknya setiap kali pulang. Namun, kali ini, momen mandi pagi yang terlalu lama menjadi petaka kecil yang fatal. Otak Amara bekerja cepat, memetakan situasi. Kirana menuntut uang dan ingin bertemu Raja. Raja sedang mandi dan tidak akan segera melihat pesan itu. Amara punya waktu maksimum 5 menit. Baiklah, Kirana. Mari kita bertemu. Bisik Amara. Suaranya serak. Jemarinya yang biasa lincah membuat sketsa desain di atas kertas kini menari di atas layar virtual. Ia harus meniru gaya komunikasi Raja. Singkat, sedikit arogan, tapi syarat janji. Ia mengetik, "Kesini saja. Istriku sudah keluar."
Nanti kurus transferannya. Amara menekankan kata-kata itu. Istriku sudah keluar. Sebuah penegasan licik yang memperkuat alasan Kirana datang. Tombol kirim ditekan. Centang dua abu-abu berubah menjadi biru hampir seketika. Wanita itu jelas-jelas sedang memegang ponsel, menunggu. Indikator tipping muncul dengan cepat di layar. Balasan Kirana masuk, penuh nada manja dan kemenangan. Beneran, Mas? Istrimu yang galak itu sudah pergi? Oke, aku otu sekarang ya, sayang. 30 menit sampai. Jangan lupa, transferannya disiapin. Rasa jijik menyapu Amara membaca frasa, istrimu yang galak. Jadi begitu cara Raja mendeskripsikannya di depan selingkuhannya? Amara, yang mengelola seluruh keuangan rumah tangga dan menjadi partner berpikir Raja sejak perusahaan itu masih berupa garasi kecil, kini hanyalah istri galak. Amara menahan dorongan untuk muntah dan segera melangkah ke tahap paling krusial. Dalam strategi perang, bukan mengirim pesan yang penting, tapi jejak yang ditinggalkan. Dengan jemari gemetar halus, ia menekan dan menahan pesan yang baru saja ia kirim pesan undangan itu. Jendela opsi muncul. Ia memilih, hapus untuk saya. Bukan, hapus untuk semua orang, yang akan membuat pesan itu hilang sepenuhnya dan Raja mungkin curiga. Melainkan, hapus untuk saya. Pesan, kesini saja. Istriku sudah keluar. Itu lenyap dari layar. Yang tersisa hanyalah pesan masuk terakhir dari Kirana. Oke, aku otu sekarang ya, sayang. 30 menit sampai. Jangan lupa, transferannya disiapin. Konsekuensinya luar biasa. Jika Raja nanti memeriksa ponselnya, ia hanya akan melihat Kirana tiba-tiba mengabarkan Otu ke rumah sambil menuntut R100 juta dan memanggilnya, sayang. Raja tidak akan melihat pesan yang mengundang Kirana. Ia hanya akan melihat sebuah bom waktu yang baru saja diaktifkan, berpacu menuju kehancurannya, tanpa tahu bahwa yang memicu adalah istrinya sendiri. Kepanikan total akan terjadi. Raja akan menyalahkan Kirana yang gegabah. Amara mengembalikan ponsel Raja ke posisi semula di samping toples cookies. Sudut kemiringan, jarak dari piring, semua persis seperti saat ia mengambilnya. Tepat saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Uap hangat mengepul keluar. Sarapan apa kita hari ini, sayang? Tanya Raja riang. Wajahnya segar dan penuh percaya diri. Amara berbalik, memasang senyum paling manis dan paling palsu yang pernah ia pamerkan. Nasi goreng spesial, Mas. Kesukaanmu. Dalam hati ia berbisik. Nikmatilah. Ini mungkin sarapan tenang terakhirmu di rumah ini. Bom waktu itu tinggal 30 menit lagi untuk meledak. Dan Amara sudah siap menjadi penonton barisan depan. Waktu yang tersisa di jam dinding dapur terasa bagai pasir yang dihitung butir demi butir. Raja duduk di hadapan Amara, menyuap nasi goreng dengan lahap. Setiap gigitan yang masuk ke mulutnya terasa seperti kemenangan kecil bagi Amara. Ia adalah aktor yang sempurna, memaksakan senyum yang bahkan tidak mencapai matanya. Berakting sebagai istri yang baru bangun tidur dan ingin memanjakan suami. Mas, kemeja yang kamu bilang mau dicuci kering itu sudah Amara siapkan, ya? Besok kamu harus pakai itu saat presentasi, ujar Amara lembut, sambil mencondongkan tubuh sedikit, memotong pandangan Raja ke arah ponselnya yang tergeletak di meja. Raja tersenyak sedikit. Ah, iya, Yang. Makasih, ya. Kamu memang paling tahu kebutuhanku. Nada suaranya riang, namun matanya melirik gelisah ke arah smartphone itu. Amara sengaja terus mengajaknya bicara. Ia memutar topik, mulai dari rencana liburan yang Raja batalkan bulan lalu hingga detail laporan keuangan. Perusahaan yang seharusnya Raja tinggalkan di kantor. Ia ingin melihat ketegangan merayap di wajah Raja, menyadari betapa kacaunya rencananya untuk menemui Kirana. Setiap kata yang keluar dari mulut Amara adalah rantai yang mengikat Raja, mencegahnya meraih ponsel itu dan menemukan pesan terakhir dari Kirana. Ngomong-ngomong, Mas, kenapa akhir-akhir ini kamu terlihat stres sekali? Tanya Amara, memiringkan kepalanya, memancarkan keprihatinan palsu. Apa proyek R2 miliar itu bermasalah? Kamu kan CEO, harusnya bisa tenang.
Raja buru-buru menelan minumannya. Jakunnya bergerak naik turun. Enggak, Yang. Semua baik-baik saja. Hanya butuh fokus lebih. Lagian, itu urusan kantor. Kamu nggak perlu ikut pusing, desainer cantikku. Amara tersenyum. Dalam hati menggarisbawahi penghinaan halus dalam kata desainer. Raja tidak tahu. Amara tidak hanya mengatur tata letak ruangan. Ia kini mengatur tata letak kehancuran hidup Raja. Waktu menunjukkan pukul 9.30. Ting tong. Bel pintu depan berbunyi nyaring, memecah keheningan yang menyesakkan itu. Wajah Raja langsung memutih. Seperti semua darahnya tersedot keluar. Sendoknya jatuh lagi ke piring. Kali ini dengan denting yang lebih keras. Si siapa itu? Gumam Raja. Lebih kepada dirinya sendiri. Matanya langsung tertuju pada ponsel. Lalu pada Amara. Kepanikan murni mulai merayap. Ia pasti baru menyadari ia melihat pesan Otwu dari Kirana. Dan Amara si, istri galak, masih duduk manis di depannya. Mungkin paketku, Mas. Jawab Amara santai. Berpura-pura mengunyah. Aku pesan serum baru dari luar negeri. Tolong bukakan, ya? Amara lagi malas berdiri. Raja ragu. Keengganan terlihat jelas di raut wajahnya. Ia tahu. Insting pembohongnya berteriak ada bahaya di balik pintu. Namun, ia tidak punya alasan untuk menolak permintaan sederhana itu. Biar aku saja, ujar Raja. Suaranya sedikit parau. Lalu berdiri dan berjalan cepat ke ruang depan. Amara beranjak dari kursi, tanpa suara di atas lantai parket. Ia berjalan lambat, menuju partisi ruang tengah, bersembunyi di balik rak pajangan. Posisi yang sempurna, ia bisa mendengar dan melihat semuanya, tetapi tidak terlihat dari luar. Ia ingin menikmati pertunjukan ini. Klek! Kunci diputar. Raja membuka pintu perlahan. Sosok yang muncul bukan kurir dengan jaket lusuh, melainkan Kirana. Tampil mencolok dengan dress ketat berwarna marun, tas branded yang baru, dan kacamata hitam yang tersampir anggun di kepala pirangnya. Wajahnya berseri-seri, siap untuk pelukan mesra. Hai, sayang, kaget nggak aku datang cepat? Mana R100 jutanya? Aku buru-buru harus ke dealer mobil. Sapa Kirana dengan suara mendesah manja. Tubuh Raja menegang. Seperti patung batu. Ekspresi wajahnya adalah campuran rasa terhianati dan terkejut. Kak Kirana, kamu kenapa di sini? Desis Raja. Suaranya tertahan, penuh kepanikan. Pulang. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Kirana terkejut. Senyumnya pudar. Loh, kok ngusir? Kan kamu yang bilang Amara sudah pergi. Ayo, Mas. Aku butuh R100 juta itu sekarang. Tepat saat itulah Amara memutuskan untuk mengambil alih panggung. Ia melangkah keluar dari balik persembunyian, melipat kedua tangan di dada, dan memasang ekspresi bingung yang dibuat sesempurna mungkin. Mas, siapa tamu pagi-pagi begini? Kok tidak disuruh masuk? Suara Amara memecah ketegangan, dingin, tajam, dan penuh wibawa. Raja tersentak hebat. Ia menoleh ke belakang. Matanya terbelalak melihat Amara. Wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia seperti orang yang baru saja melihat hantu dan pencuri mobil sportnya sekaligus. Kirana, yang baru menyadari keberadaan Amara, membeku. Ekspresi angkuhnya runtuh seketika. Loh, ini Mbak Kirana, kan? Asistennya Mas Raja? Sapa Amara ramah, berjalan mendekat dan berdiri tepat di samping Raja. Wah, rajin sekali hari Minggu ke rumah bos. Ada lembur mendadak, ya? Raja tergagap. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Iya, Yang. Ada berkas yang ketinggalan. Penting banget. Amara mengangguk-angguk, pura-pura percaya. Lalu ia menatap lurus ke mata Kirana. Tatapan yang menyampaikan bahwa ia tahu segalanya. Oh, berkas, ujar Amara, pelan. Tapi tadi saya dengar ada sebut-sebut angka R100 juta dan dealer mobil sport. Proyek kantor sekarang mengurus DP mobil pribadi, ya? Skakmat. Wajah Raja memerah padam, lalu kembali pucat. Enggak, Bu.
Itu dana operasional. Buat sewa kendaraan dinas baru. Kirana mencoba berbohong. Alibi yang bodoh. Amara tertawa kecil. Perusahaan mana yang minta DP tunai R100 juta di hari Minggu, Mbak Kirana? Dan setahu saya, dana operasional perusahaan teknologi tidak mengalir ke rekening staf marketing seperti Anda. Amara melangkah maju satu langkah. Dan lagi, lanjutnya, suaranya mulai sedingin es. Sejak kapan staf yang mau mengurus berkas penting kantor datang dengan pakaian seperti ini? Anda mau rapat? Atau mau cari mangsa di jalan tol? Kirana terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya. Menatap Raja meminta pembelaan. Kirana, kamu pulang dulu, kata Raja akhirnya. Suaranya lemah. Nanti kita bahas di kantor. Jangan ganggu waktu libur saya. Kirana ternganga. Dibentak di depan istri sah. Harga dirinya hancur. Dengan hentakan kaki kasar, ia berbalik. Baik, urus saja sendiri. Serunya sambil berjalan cepat meninggalkan rumah. Meninggalkan Raja yang kini berdiri kaku, tertangkap basah di tengah runtuhan kebohongannya. Malam harinya, rumah itu diselimuti kesunyian yang lebih berat daripada amukan badai. Raja mondar-mandir. Mencoba menyusun 1000 kebohongan dan memohon maaf. Tetapi Amara hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Ketika Raja tertidur pulas akibat kelelahan dan stres, Amara bangun. Ia bergerak ke kamar mandi, mengunci pintu, dan duduk di kloset. Ini adalah fase kedua, pengamanan aset total. Ia membuka aplikasi mobile banking Raja. Dengan sandi yang sama tanggal lahir mendiang Raka. Amara menelusuri mutasi rekening. Selain transfer rutin R10 juta bulan kepada Kirana, ada transaksi mencurigakan 50 juta rupiah sebagai deposit proyek. Ia yakin, ini adalah uang muka lain untuk barang mewah Kirana. Amara tidak merasakan emosi lagi, hanya misi. Ia membuka rekening bersama mereka. Dana yang tersisa tabungan pendidikan anak yang tidak jadi. Dana modal usaha total mencapai 400 juta rupiah. Dalam beberapa menit yang terasa seperti jam, Amara mentransfer seluruh dana itu ke rekening pribadi ibunya, tempat yang ia tahu Raja tidak akan pernah bisa menjangkaunya. Ia menghapus riwayat transfer di ponsel Raja, lalu mematikannya. Raka, bisik Amara, memandang ke cermin yang memantulkan sosoknya yang dingin. Uangmu sudah ibu selamatkan. Kehormatan kita akan segera ibu ambil kembali. Ia keluar dari kamar mandi, meletakkan ponsel Raja kembali ke nakas. Ia berbaring di samping pria yang telah mengkhianatinya, namun kini tidur di samping musuh yang tidak berdaya. Raja tidak hanya kehilangan R100 juta yang ia janjikan, ia telah kehilangan seluruh kendali atas hidupnya. Dan ini baru permulaan. Setelah insiden memalukan di teras rumah, atmosfer di dalam rumah mewah itu terasa lebih dingin dan tipis dari kaca. Raja berjalan bagai mayat hidup selama 3 hari. Ia tidak berani menatap mata Amara, terlalu takut melihat refleksi pengkhianatannya sendiri. Ia hanya bisa sesekali melirik ke nakas. Tempat ponselnya tergeletak ponsel yang kini terasa bagai granat aktif yang siap meledak di tangannya. Raja tahu ia harus segera menghubungi Kirana. Wanita itu pasti mengamuk setelah dibentak dan dipermalukan. Kirana adalah variabel yang tidak stabil jika ia marah. Rahasia keuangan perusahaan yang Raja gunakan untuk membiayai gaya hidup Kirana bisa bocor. Namun, Raja tidak berani mengirim pesan atau menelepon di depan Amara. Ia hanya bisa melakukannya secara diam-diam di kamar mandi atau di balkon pada pukul 2 dini hari. Amara, tentu saja, tahu semuanya. Ia mengamati gerak-gerik Raja seperti seorang ahli strategi yang mengamati pergerakan bidak catur lawan. Raja mungkin mengira ia berhasil menyembunyikan komunikasinya, tetapi Amara sudah menarik semua tali kendali. Malam Rabu, Amara memutuskan untuk melangkah ke fase berikutnya, melumpuhkan logistik. Raja sedang duduk di sofa ruang tengah, pura-pura fokus menonton berita bisnis di televisi, padahal matanya kosong. Amara datang. Duduk di sebelahnya, sambil memangku laptop. Mas, kartu kredit tambahan yang kamu pakai, limitnya sudah mau habis ya? Tanya Amara santai, menggeser laptopnya sedikit ke arah Raja. Raja tersentak, menoleh cepat. Nada suaranya sedikit meninggi,
Ada nada defensif yang bocor. Hah? Kartu yang mana? Yang platinum? Nggak. Masih banyak. Amara. Kenapa? Amara menghela napas, memasang ekspresi khawatir yang sempurna. Tadi ada notifikasi masuk ke email kita. Katanya ada percobaan transaksi sebesar R50 juta di sebuah toko butik furnitur mewah di Kemang. Tapi gagal. Kamu lagi belanja apa? Wajah Raja langsung memucat. Matanya berkedip panik. Toko butik furnitur itu pasti tempat Kirana mencoba membeli perabot mewah untuk melengkapi mobil sport barunya barang yang ia janjikan. Itu nggak mungkin, Amara. Sergah Raja. Terlalu cepat dan terlalu keras. Kartunya dihack orang. Aku nggak belanja apa-apa. Bohong. Ia terjebak. Raja tidak mungkin mengaku belanja furnitur mewah R50 juta saat ia baru saja bilang harus berhemat demi masa depan. Ia secara refleks menggunakan alibi teraman. Dihack. Amara menatapnya dengan mata membulat penuh kekhawatiran yang dibuat-buat. Astaga. Mas. Bahaya banget. Dong. Kalau dihack, berarti data keuangan kita semua terancam. Ia segera mengetik sesuatu di laptopnya. Aku blokir permanen sekarang juga. Ya, Mas. Lewat aplikasi M-Banking ini. Nanti kita minta kirim kartu baru saja. Zaman sekarang kejahatan siber ngeri banget, Mas. Raja bangkit dari duduknya. Panik dan marah. Jangan. Maksudnya jangan sekarang. Biar aku saja yang urus besok ke bank. Jangan diblokir permanen. Tangan Raja terulur. Mencoba meraih laptop Amara, namun terlambat. Amara menepis tangannya dengan gerakan halus. Tatapannya dingin. Sudah telat, Mas. Sudah aku klik blokir permanen tuh. Ia memutar layar laptop ke arah Raja. Di layar, status kartu kredit platinum tambahan dengan limit R500 juta itu kini tertulis. Inaktif, diblokir permanen. Selembar plastik yang selama ini menjadi jaring pengaman terakhir Raja dan alat untuk memanjakan selingkuhannya kini hanya seonggok sampah tak berguna. Raja menatap layar itu. Matanya kosong. Lidahnya keluh. Kartu itu bukan hanya alat transaksi. Itu adalah kartu negosiasi dengan Kirana. Tanpa itu, Raja tidak punya apa-apa lagi. Kakakmu, kenapa nggak tanya aku dulu sih? Suara Raja rendah, bergetar. Dan ada nada frustrasi yang bocor di sana. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kemarahannya yang tertahan. Amara menatapnya tajam. Alisnya terangkat satu, menandakan ia memegang kendali penuh. Loh, Mas? Bukannya tadi kamu yang bilang dihack? Harusnya kamu berterima kasih. Dong. Aku gerak cepat untuk menyelamatkan uang kita. Kecuali. Amara menjeda. Membiarkan kata-kata itu menggantung mencekik. Kecuali memang kamu yang mau belanja furnitur R50 juta itu. Raja terperangkap total dalam jaring kebohongannya sendiri. Ia tidak bisa membantah. Membantah berarti mengakui perselingkuhan. Ia menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun. Iya, Yang. Makasih. Kamu benar. Aku cuma kaget saja. Raja memalingkan wajah. Menyembunyikan kemarahan yang tertahan itu. Ia tahu ia kalah dalam pertarungan logistik ini. Amara kini memegang kendali penuh atas cash flow rumah tangga. Gajinya, asetnya, dan kini kartu kreditnya. Raja benar-benar miskin dan tak berdaya. Malam itu, di balik selimut tebal, Amara mendengar suara Raja. Ia berada di balkon, menelepon seseorang dengan suara berbisik, setengah membentak, setengah memohon. Sabar, dong. Kartunya diblokir Amara. Aku lagi cari cara lain. Jangan ancam aku. Kirana, kamu pikir gampang. Amara tersenyum tipis dalam gelap. Retakan itu sudah melebar. Kirana, yang serakah dan terbiasa dimanjakan, pasti histeris. Ia tidak akan peduli pada kesulitan Raja. Ia hanya peduli pada mobil sport dan perabotan yang ia inginkan. Dan Raja, yang tidak punya uang tunai atau kartu kredit independen, akan semakin terdesak. Amara memejamkan mata. Kepuasan menjalar melalui dirinya.
Ini bukan lagi tentang cinta atau benci. Ini tentang kekuasaan dan keadilan. Raja telah menciptakan labirin keuangan yang rumit untuk dirinya sendiri, dan Amara seorang desainer yang terlatih memvisualisasikan dan merencanakan setiap detail ruangan kini telah merancang pintu keluar tanpa celah untuk Raja. Ia tahu, langkah selanjutnya akan menjadi penentu. Ketegangan antara Raja dan Kirana kini telah mencapai titik didih. Mereka akan segera saling mencabik satu sama lain. Dan saat itulah Amara akan mengirimkan peluru terakhir yang ia siapkan, yang tidak hanya menghancurkan kehidupan pribadi Raja, tetapi juga karirnya sebagai seorang CEO. Panggungnya sudah siap. Raja dan Kirana hanya tinggal menunggu aba-aba untuk saling menghancurkan. Setelah memblokir kartu kredit Raja, Amara tahu ia telah membuat Kirana kelaparan secara finansial dan Raja tertekan secara emosional. Fase berikutnya adalah memindahkan medan perang dari ranah domestik ke ranah profesional, memastikan kehancuran Raja tidak hanya sebatas rumah tangga tetapi juga karirnya. Amara perlu menabur benih perpecahan di kantor dan sekaligus menarik pelatuk bom waktu yang ditanamnya di sistem Raja. 3 hari setelah insiden kartu kredit, Amara memutuskan untuk melakukan kunjungan mendadak ke kantor Raja. Bukan untuk mencari Kirana, tetapi untuk mengamati, menanamkan rasa takut, dan menegaskan dominasi. Dengan penampilan yang sempurna setelan blazer elegan dan aura CEO wanita yang percaya diri, ia berjalan memasuki lobi perusahaan teknologi Raja yang futuristik. Di lantai eksekutif, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Wajah-wajah staf terlihat muram. Amara menyadari ada sesuatu yang berbeda. Surat anonimnya ke Dewan Komisaris pasti sudah mulai bekerja, memicu pemeriksaan awal yang senyap. Amara berjalan menuju ruangan Raja, membawa kotak makan siang mewah yang ia siapkan sendiri. Di luar ruangannya, ia berpapasan dengan Kirana. Kirana, yang biasanya tampil mencolok, kini terlihat pucat dan kacau. Riasannya tebal, tetapi tidak mampu menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya. Tuntutan dealer mobil sport yang tidak terbayar dan kemarahan Raja yang tak terkendali pasti telah menggerogotinya. Mereka berdua berhenti. Keheningan yang tercipta di lorong marmer itu terasa seperti medan magnet yang kuat, penuh permusuhan yang tersembunyi. "Mbak Kirana," sapa Amara. Suaranya manis seperti madu yang beracun. Kirana menggigit bibir. Matanya memancarkan campuran rasa benci dan takut. "Ada apa Anda ke sini, Bu Amara?" "Mengantar makan siang untuk Mas Raja. Dia pasti sangat lelah. Pekerjaan CEO kan berat, apalagi kalau harus mengurus hal-hal ekstra di luar pekerjaan resminya," kata Amara, menekan kata ekstra dengan penuh makna. Amara lalu mendekat, menurunkan nada suaranya hingga menjadi bisikan yang hanya bisa didengar Kirana. "Saya dengar, Mas Raja sedang kesulitan keuangan. Kartu kreditnya diblokir, dan katanya ada masalah audit internal ringan. Saya hanya kasihan pada Anda." Kirana tersentak. "Maksud Anda?" "Begini, Mbak. Saya ini istri sah. Saya tahu semua aliran dana Raja, termasuk yang seharusnya tidak ada. Dalam audit, kalau ada penyelewengan, pasti ada kambing hitam. Biasanya, mereka yang paling rentan yang paling mudah diintimidasi." Jelas Amara, suaranya tetap lembut. Namun setiap kata bagai batu yang dilemparkan ke kepala Kirana. "Anda tahu fraud itu kejahatan serius, kan? Apalagi jika melibatkan down payment 100 juta yang seharusnya uang perusahaan. Saya harap Anda hati-hati. Jangan sampai Anda yang terperangkap dalam jaring yang dibuat orang lain." Amara tersenyum penuh empati palsu. Ia tidak menuduh. Ia hanya menanamkan ketakutan. Ia membuat Kirana percaya bahwa Raja akan segera mengorbankannya untuk menyelamatkan diri sendiri dari audit yang akan datang. Raja telah gagal melindunginya secara finansial. Kini Raja juga akan gagal melindunginya secara hukum. Setelah itu, Amara meninggalkan Kirana yang terdiam kaku di lorong. Ia berjalan masuk ke ruangan Raja. Raja sedang di meja kerjanya. Wajahnya tampak kelelahan dan penuh keringat dingin. Ia tidak sempat menyembunyikan dokumen-dokumen internal yang berserakan di mejanya, berisi hasil audit awal yang menunjukkan adanya gap dana. "Amara, kenapa kamu ke sini?" tanya Raja terkejut,
Suaranya sedikit kasar. Hanya membawakan makan siang. Kenapa, Mas? Ada yang salah? Amara bertanya kembali. Suaranya polos. Ia mengamati mata raja yang bergerak gelisah, mencari tahu apakah Amara sudah berbicara dengan Kirana. Nggak ada apa-apa, jawab raja buru-buru, sambil menyentuh beberapa dokumen seolah ingin menyembunyikannya. Hanya rapat yang ketat. Amara meletakkan kotak makan siang di meja, mengulurkan tangan seolah ingin merapikan dasi raja. Pada saat yang sama, jarinya yang cepat mengambil ponselnya dan memfoto sekilas beberapa baris ringkasan audit yang terlihat di dokumen terbuka itu sebuah data tambahan yang berharga. Kalau begitu, aku harus pergi. Jangan terlalu keras pada dirimu. Mas, kesehatanmu lebih penting daripada uang, ujar Amara, kali ini dengan nada penuh arti. Ia menoleh ke belakang sekilas, melihat raja yang kini memijat pelipisnya. Tampak menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Saat tiba di rumah, Amara segera bergerak ke ruang kerjanya. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena ketakutan, melainkan antisipasi. Ini adalah puncak rencana fase ini. Ia membuka laptopnya. Amara menyusun laporan terakhirnya dengan teliti. Ia menyatukan semua bukti yang ia kumpulkan. Satu screenshot pesan Kirana yang menuntut R100 juta dan menyebut nama raja. Dua foto-foto mutasi transfer mencurigakan yang ia dapat dari ponsel raja, sebelum diblokir. 3 foto draft ringkasan audit internal yang baru saja ia ambil di kantor raja. 4. Analisis singkat mengenai bagaimana dana tersebut dapat dikaitkan dengan down payment aset non-perusahaan, mobil sport. Amara menyusunnya ke dalam sebuah berkas PDF yang rapi, profesional, dan anonim. Ia menggunakan email sekali pakai dan mengirimkannya ke 5 alamat email Dewan Komisaris Utama. Subjek email itu tegas dan tanpa emosi. Laporan indikasi fraud keuangan kelas atas oleh CEO. Setelah tombol kirim ditekan, Amara menarik napas dalam-dalam. Pertarungan di ranjang sudah selesai. Pertarungan di meja makan sudah selesai. Kini, pertarungan telah dipindahkan ke ruang meeting Dewan. Amara telah menanamkan ketakutan di hati Kirana, dan sekarang ia telah mengikat tangan raja dengan belenggu hukum perusahaan. Ia tahu betul, raja adalah CEO, simbol integritas perusahaan. Begitu Dewan Komisaris menerima laporan yang begitu detail dan terstruktur, dengan bukti transfer dan konfirmasi visual dari dokumen audit internal, mereka tidak akan punya pilihan selain segera melakukan investigasi formal secara menyeluruh. Saat ia mematikan laptop, wajah Amara memancarkan kepuasan yang dingin. Kehancuran raja kini menjadi keniscayaan yang bergerak cepat. Dan ia hanya tinggal menunggu telepon dari Kirana, yang sebentar lagi akan menjadi sekutunya, demi menyelamatkan dirinya sendiri. Waktu yang berlalu setelah Amara mengirimkan laporan anonim ke Dewan Komisaris adalah masa inkubasi yang paling krusial. Amara tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Ia hanya perlu menunggu raja dan Kirana saling menghancurkan diri di bawah tekanan. 2 hari setelah Amara mengunjungi kantor, ledakan itu terjadi. Raja pulang ke rumah pada dini hari. Wajahnya merah padam, nafasnya terengah-engah. Ia bukan hanya lelah, ia sedang dilanda kemarahan dan ketakutan yang luar biasa. Dia membanting kunci mobil di atas meja kaca, menciptakan suara keras yang memecah keheningan. Audit, teriak raja. Tidak peduli Amara sedang tidur. Ada audit mendadak. Sialan. Pasti Kirana yang mengadu ke atasanku soal uang itu. Amara, yang memang tidak tidur, keluar dari kamar. Ia pura-pura menguap dan memasang wajah kaget. Kirana? Kenapa Kirana mengadu? Mas? Bukannya dia yang minta uang R100 juta itu? Tanya Amara, suaranya dipenuhi keheranan palsu. Raja mondar-mandir seperti singa di dalam kandang. Dia panik. Dia gila. Dia mengancam akan membongkar semua alirannya kalau aku nggak kasih dia mobil sport itu. Dia nggak tahu kartu sudah kublokir. Dia telepon orang HRD dan bilang aku menggelapkan dana. Dia pikir aku akan membiarkannya lolos. Raja, di bawah tekanan investigasi mendadak dan ancaman Kirana, menunjukkan sifat aslinya, keegoisan dan kesiapan untuk mengorbankan siapapun demi dirinya. Jadi, kalian bertengkar hebat, Mas?
Hebat! Raja membentak, menjambak rambutnya sendiri. Aku sudah selesai dengannya. Aku akan pastikan dia masuk penjara karena mencoba memeras seorang CEO. Dia yang akan jadi kambing hitam di sini. Amara. Aku akan bilang dia yang mencoba melakukan fraud ini. Semua orang akan percaya. Amara menatap Raja. Tatapan yang penuh penilaian. Raja baru saja mengeluarkan ancaman terbesarnya mengorbankan Kirana. Momen ini adalah puncaknya. Titik didih yang Amara tunggu. Keesokan sorenya, di sebuah kafe tersembunyi jauh dari pusat kota, Amara duduk sendirian di sudut yang remang-remang. Di depannya, ia meletakkan ponsel burner, sekali pakai, yang baru ia beli, diaktifkan dengan nomor baru. Ia tidak menelepon Kirana. Ia mengirimkan pesan singkat, padat, dan faktual ke nomor Kirana. Raja akan menjadikan Anda kambing hitam untuk fraud ratusan juta. Dia sudah melaporkan Anda ke HRD. Saya bisa membantu Anda. Temui saya sekarang di nama kafe. Jangan beritahu siapapun. Tidak ada sapaan. Tidak ada ancaman. Hanya fakta brutal yang mengkonfirmasi ketakutan terbesar Kirana. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Kirana muncul. Wajahnya tidak lagi memancarkan kecantikan angkuh, melainkan keputusasaan yang telanjang. Matanya sembab, pakaiannya kusut, mencerminkan gejolak emosional dan ancaman karir yang menghantuinya. Kirana duduk dengan kasar di seberang Amara. Kenapa Anda tahu tentang Raja dan HRD? Siapa Anda sebenarnya? Amara tidak menjawab. Ia mendorong folder coklat tipis ke seberang meja. Lihat ini. Di dalamnya ada salinan ringkasan audit internal perusahaan Raja yang Amara foto, ditambah cetakan screenshot yang menunjukkan Raja sedang berkomunikasi dengan pengacara kriminal. Raja tidak mencari pengacara untuk membela diri. Dia mencari pengacara yang tahu cara membalikan kasus, yang tahu cara menimpakan seluruh kesalahan fraud kepada seorang staf junior yang dianggap serakah dan manipulatif. Jelas Amara. Suaranya tenang, kontras dengan gemuruh di luar. Dia akan bilang Anda yang memerasnya. Bahwa uang R100 juta itu adalah upaya Anda untuk merusak reputasinya. Dan tebak apa? Semua orang di Dewan Komisaris akan lebih mudah percaya pada CEO yang mapan daripada staf marketing yang baru naik daun. Lanjut Amara, menusuk Kirana dengan setiap kalimat. Air mata Kirana mulai menetes. Dia benar-benar akan melakukannya? Setelah semua yang kami lalui. Di mata Raja, Anda adalah pengeluaran yang harus dibuang, Kirana. Pengeluaran yang terlalu berisiko, jawab Amara. Saya datang bukan untuk menghakimi. Saya datang untuk menawarkan jalan keluar. Sebuah aliansi. Kirana menatap Amara dengan mata penuh kebingungan. Aliansi? Anda istri sahnya. Justru itu. Kita berdua adalah korban dari keegoisan Raja. Anda adalah korban finansial dan karir. Saya adalah korban pernikahan. Tapi saya berbeda. Saya punya semua bukti yang Raja hapus. Saya punya rekaman transfer. Dan saya tahu kemana uang perusahaan mengalir untuk menutupi janji-janjinya pada Anda. Amara membuka kesepakatan itu di atas meja. Saya akan memberi Anda sesuatu yang tidak akan pernah diberikan Raja. Seorang pengacara terbaik dan kesempatan untuk menjadi saksi kunci. Justice kolaborator. Kirana tersentak. Saksi kunci. Benar. Raja telah melakukan fraud perusahaan. Kirana. Itu adalah kejahatan. Jika Anda diam, Anda akan dicap sebagai kaki tangan. Jika Anda berbicara, Anda menjadi saksi yang membantu membongkar kejahatan itu. Anda akan mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan kekebalan hukum penuh. Anda akan keluar dari kasus ini, dan Raja akan menanggungnya sendirian. Amara mendorong secari kartu nama pengacara kriminal terkemuka di Jakarta. Saya sudah meneleponnya. Dia siap mewakili Anda. Tapi Anda harus jujur. Kirana, katakan semua tentang Raja, uang, janji, dan bagaimana dia menggunakan dana perusahaan. Kirana terdiam, mencerna beratnya situasi. Di satu sisi, ada Raja yang mencintainya tetapi siap mengorbankannya. Di sisi lain,
Ada istri raja, musuh romantisnya, yang menawarkan keselamatan. "Kenapa Anda melakukan ini?" bisik Kirana. Suaranya pecah. Amara menatapnya dengan pandangan dingin yang sama seperti saat ia memblokir kartu kredit raja. "Karena saya ingin dia hancur total, Kirana. Saya tidak mau dia hanya kehilangan saya. Saya mau dia kehilangan uang, karir, dan reputasinya. Saya ingin dia merasakan kehancuran yang sama persis seperti yang saya rasakan ketika dia mengkhianati saya menggunakan sandi tanggal lahir putra saya." Kirana melihat kilatan amarah dan tekad baja di mata Amara. Ia tahu Amara serius. Kirana menyadari bahwa wanita di depannya jauh lebih menakutkan dan jauh lebih kuat daripada raja yang arogan. Dengan tangan gemetar, Kirana mengambil kartu nama pengacara itu. Saya akan melakukannya. Saya akan bicara. Saya akan menjadi saksi kunci." Amara hanya mengangguk, tanpa emosi. Musuh lamanya kini menjadi pion paling kuat dalam permainan akhirnya. Fase persiapan telah selesai. Saatnya untuk menekan tombol eksekusi. Raja kini benar-benar sendirian. Pagi itu, udara di Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah alam turut merayakan eksekusi yang akan terjadi. Amara bangun lebih awal, tidak karena terkejut, tetapi karena antisipasi. Ia melakukan rutinitas paginya dengan gerakan yang tenang dan penuh makna. Menyeduh kopi, merapikan meja, semua detail kecil yang dilakukan seorang dalang sebelum tirai dibuka. Raja, di sisi lain, seperti seonggok saraf yang tegang. Audit internal yang dipicu oleh laporan anonim Amara telah meningkat menjadi investigasi forensik penuh. Ia tahu ada bahaya besar, tetapi ia masih yakin bisa mengendalikan situasi. Ia yakin posisinya sebagai CEO akan melindunginya, dan ia yakin Kirana, yang kini hilang kontak, tidak akan berani bicara. "Kamu yakin tidak mau aku temani hari ini, Mas?" tanya Amara saat Raja tergesa-gesa mengenakan jas mahalnya. "Kamu terlihat sangat tegang." Raja merapikan dasinya dengan kasar. "Nggak perlu, Amara. Ini urusan kantor. Aku harus hadapi sendiri. Aku akan pastikan orang yang mencoba menjatuhkanku, siapapun itu, akan membayar mahal." Ancaman itu ditujukan pada Kirana. Tapi Amara hanya mengangguk setuju dengan sorot mata yang dingin. "Tentu, Mas. Jangan lupa sarapan. Kamu butuh energi," kata Amara, memberikan sarapan terakhir yang ia hidangkan sebagai istri. Raja pergi dengan mobil mewahnya, bergegas menuju kantor, yakin bahwa ia akan memenangkan pertempuran terakhir ini. Ia tidak tahu, mobil itu sedang membawanya ke kandang singa yang sudah dipagari Amara. Ketegangan itu terasa hingga ke lobi kantornya. Saat Raja melangkah keluar dari lift pribadinya menuju lantai eksekutif, ia merasa ada yang aneh. Suasana hening, staf menunduk, dan di ujung lorong, di depan pintu ruang kerjanya, berdiri dua sosok yang membuat jantung Raja mencelos. Kepala Dewan Komisaris, Pak Widodo, dan di sampingnya, seorang pria berpakaian sipil yang Raja kenali sebagai petinggi kepolisian sektor khusus kejahatan korporasi. "Raja," sapa Pak Widodo, suaranya berat dan tanpa basa-basi. "Kami perlu bicara. Ini terkait dengan hasil audit yang dipercepat dan laporan yang kami terima." Raja mencoba tersenyum, berlagak profesional. "Tentu, Pak. Mari kita bicara di dalam. Ini pasti hanya salah paham administrasi." "Tidak," potong Pak Widodo tajam. "Bukan salah paham. Ini adalah masalah kriminal." Tepat saat itu, pria berpakaian sipil itu melangkah maju. "Saudara Raja, kami punya perintah penahanan dan surat perintah penggeledahan. Anda ditahan atas dugaan penyelewengan dana perusahaan, fraud, dan penggelapan, berdasarkan keterangan saksi kunci dan bukti dokumen yang detail." Raja terhuyung mundur. "Saksi kunci? Siapa?" "Ini fitnah. Kirana." "Anda akan tahu di kantor kami," jawab polisi itu, sebelum membacakan hak-hak Raja. Raja berusaha melawan. Harga dirinya sebagai CEO menolak dipermalukan. Ia berteriak, mengancam, menyebut nama pengacaranya, tetapi sudah terlambat. Di tengah tatapan tercengang para staf yang mulai berkerumun, Raja diborgol.
Keangkuhannya runtuh. Saat raja digiring melewati lobi, menuju mobil polisi, ia melihat sekilas sosok yang membuatnya terdiam. Di sudut lobi, berdiri Kirana. Bukan sebagai staf, melainkan sebagai seorang saksi, ditemani oleh seorang pengacara berjas mahal. Kirana tidak tersenyum. Ia hanya menatap raja dengan pandangan kosong, seorang pengkhianat yang menukar raja dengan kebebasannya. Amara benar. Amara menerima panggilan telepon dari pengacaranya, yang juga menjadi penasihat hukum Kirana dalam kasus ini. Sudah selesai, Bu Amara. Penahanan telah dilakukan. Tersangka kooperatif, meskipun sedikit berteriak. Bukti kuat. Kirana memberikan kesaksian yang sangat detail, mengkonfirmasi aliran dana R100 juta itu sebagai DP mobil sport dan dana lainnya sebagai suap untuk menutupi fraud lainnya. Anda bisa tenang. Terima kasih, jawab Amara. Tidak ada kegembiraan dalam suaranya. Hanya penyelesaian. Malam harinya, Amara pergi ke kantor polisi. Ini bukan kunjungan seorang istri. Ini adalah kunjungan seorang algojo yang datang untuk memotong tali kehidupan terakhir korbannya. Raja duduk di ruang tahanan yang sempit dan berbau apek. Matanya merah, wajahnya kotor, jas mahalnya kusut dan penuh keringat. Harga dirinya telah hancur total. Begitu melihat Amara, ia merangkak mendekat ke jeruji besi. Amara, sayang, akhirnya kamu datang. Tolong aku. Aku dijebak. Yang, aku nggak bersalah. Kamu harus percaya aku. Raja memohon. Suaranya parau dan putus asa. Mereka nggak akan membiarkan aku pergi. Amara, aku butuh pengacara kita. Aku butuh akses. Uang untuk jaminan. Aku butuh kamu. Amara menatapnya. Ia tidak menunjukkan rasa kasihan. Ia mengeluarkan sebuah map merah yang ia bawa dan menyodorkannya melalui celah jeruji besi. Aku datang bukan untuk menolongmu, Mas. Ujar Amara. Suaranya tenang dan fatalistik. Aku datang untuk menyelesaikan apa yang kamu mulai. Raja mengambil map itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya, dan matanya membaca judul dokumen di dalamnya. Gugatan perceraian. Pukulan itu membuatnya limbung. Ia menatap Amara. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Kamu bercanda. Ini nggak lucu. Amara. Tidak lucu, Mas. Ini adalah akhir. Aku tidak hanya memblokir kartu kreditmu. Aku yang mengirim laporan anonim ke Dewan Komisaris. Aku yang meyakinkan Kirana untuk menjadi saksi kunci yang memberatkanmu. Semua kehancuranmu, Raja, dimulai dan diselesaikan olehku. Raja terdiam, mencerna kenyataan yang mengerikan itu. Ia menatap istrinya, musuh terbesarnya, yang selama ini tidur di sampingnya. Kenapa, Amara? Kenapa kamu begitu kejam? Desis Raja. Amara membalas tatapannya. Kejam? Kamu tahu sandi ponselmu? Tanggal lahir Raka. Kamu gunakan tanggal lahir putra kita yang sudah meninggal untuk membuka pintu ke perselingkuhanmu. Kamu mengambil R100 juta yang seharusnya menjadi modal kemandirian kita, uang yang kita kumpulkan atas nama masa depan yang kamu hancurkan. Kamu tidak hanya mengkhianatiku, Raja. Kamu mengkhianati jiwa rumah tangga kita. Dan aku harus memastikan bahwa kamu tidak hanya kehilangan aku, tetapi juga semua yang kamu anggap berharga, uang, kekuasaan, dan kehormatanmu, agar kamu merasakan seberapa sakitnya rasa kehilangan yang sesungguhnya. Amara berdiri. Ia tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, meninggalkan Raja di balik jeruji, berlumuran keringat, menangis dalam keputusasaan total. Misi telah selesai. Raja telah hancur. Setelah Amara meninggalkan Raja dalam ruang tahanan yang dingin, pertempuran hukum dan emosional memasuki fase resolusi yang cepat dan tanpa ampun. Bagi Amara, proses ini bukan lagi tentang dendam, melainkan tentang penegasan keadilan dan pemulihan diri. Ia telah meletakkan fondasi yang begitu kuat. Kini ia hanya perlu menyaksikan arsitektur kehancuran Raja selesai dibangun. Sidang kasus fraud korporasi yang melibatkan Raja menjadi berita utama nasional. Karismanya yang dulu diagung-agungkan kini menjadi bahan cemoohan. Kesaksian Kirana,
yang diwakili oleh pengacara handal Amara, sangatlah memberatkan. Kirana, dengan air mata penyesalan palsu, membongkar semua janji raja, aliran dana tersembunyi, dan bagaimana raja menyalahgunakan kekuasaannya untuk membiayai gaya hidup terlarang. Bukti-bukti yang dikumpulkan Amara, foto-foto transaksi, sandi rahasia, dan dokumen internal melengkapi kesaksian itu dengan data yang tak terbantahkan. Keputusan pengadilan dijatuhkan dengan cepat dan keras. Raja divonis hukuman penjara yang panjang atas tuduhan penyelewengan dana dan fraud korporasi. Yang lebih menyakitkan bagi raja adalah vonis denda dan ganti rugi yang besar, yang mengharuskannya melikuidasi hampir semua aset pribadinya. Pria yang selama ini mengukur nilai dirinya dari kekayaan, kini kehilangan segalanya. Uang, kekuasaan, dan bahkan kebebasannya. Paralel dengan kasus kriminal, gugatan cerai Amara berjalan mulus. Berkat perencanaan finansial yang matang dan fakta bahwa raja divonis bersalah karena fraud, yang seringkali memberikan keuntungan hukum pada pihak korban di dalam pernikahan, Amara berhasil mempertahankan kepemilikan penuh atas rumah dan aset properti lainnya yang ia kelola sejak awal. Sepekan setelah ketukan palu pengadilan memvonis raja, Amara berdiri di depan pengadilan agama, menerima akta cerainya. Angin sore bertiup, menerbangkan sehelai rambutnya. Status di dokumen itu kini berbunyi, cerai hidup sebuah pembebasan. Ia bukan lagi istri CEO, ia adalah Amara, seorang wanita yang memiliki masa depannya sendiri, yang tidak terikat pada sandiwara rumah tangga atau kebohongan. Mengenai Kirana, Amara memastikan janji aliansi dipenuhi. Berkat kesaksiannya, Kirana mendapatkan status justice kolaborator dan terhindar dari hukuman penjara. Namun, ia tidak benar-benar bebas. Reputasinya sebagai staf yang terlibat dalam skandal CEO membuatnya tidak bisa kembali ke dunia korporasi. Amara tidak peduli. Nasib Kirana hanyalah efek samping. Misi Amara telah tercapai. Fokus Amara segera beralih dari pengadilan ke passion lamanya, desain interior. Uang Rp400 juta yang ia selamatkan dari rekening bersama dana yang raja hampir gunakan untuk hal yang fana kini menjadi modal dasarnya. Itu adalah darah segar bagi ambisinya. Amara menyewa sebuah ruko di kawasan elit, merombaknya total, dan menciptakan sebuah showcase yang luar biasa. Ia menamainya Raka Design Atelier. Nama putranya, yang sandi kelahirannya menjadi kunci kehancuran dan sekaligus kunci kebangkitannya. Setelah berbulan-bulan kerja keras dan perencanaan yang detail, hari pembukaan tiba. Malam itu, butik desain Amara dipenuhi kolega bisnis, klien lama, dan para desainer ternama. Cahaya chandelier mewah memantul dari perabot elegan yang ia rancang sendiri. Amara, kini tampil dengan aura yang berbeda, bukan lagi istri yang lembut, tetapi seorang pengusaha tangguh, percaya diri, dan memiliki kendali mutlak atas hidupnya. Saat ia berdiri di salah satu sudut ruangan, memegang segelas sparkling wine, Amara melihat ke sekeliling. Ia melihat keberhasilan yang sejati, keberhasilan yang dibangun dari tangan, pikiran, dan hati yang pernah hancur. Ia mengingat raja di balik jeruji besi, kehilangan segalanya demi kesenangan sesaat dan mobil sport mewah yang tak pernah ia miliki. Apakah Anda puas, Bu Amara? Suara pelan pengacara lamanya menyentak Amara dari lamunannya. Amara menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum itu bukan lagi senyum palsu saat menyambut Kirana. Ini adalah senyum ketenangan. Puas tidak cukup untuk mendefinisikan ini, jawab Amara. Puas adalah emosi sesaat. Ini adalah kedamaian. Saya tidak membalas dendam. Saya mengembalikan keseimbangan. Dia mengambil masa depan saya mengambil kendalinya. Sekarang, saya membangun masa depan yang baru, tanpa dia. Amara mengangkat gelasnya. Kemenangannya bukanlah ketika raja diborgol, melainkan pada saat ini. Berdiri tegak di dalam butik yang ia bangun dari reruntuhan pengkhianatan, menggunakan uang yang ia selamatkan untuk menopang kemandiriannya. Ia telah menukar tangis kesedihan dengan desain yang indah, dan janji palsu dengan fakta bisnis yang menguntungkan. Malam itu, Amara pergi tidur di rumah yang sepenuhnya miliknya, tanpa ada pria yang menyembunyikan rahasia di sampingnya. Tirai telah ditutup. Cerita tentang CEO yang jatuh dan istri yang bangkit,
kini resmi selesai, meninggalkan jejak inspirasi bagi siapapun yang berani mengambil kendali atas takdirnya sendiri. Amara akhirnya menemukan kebebasan yang ia cari, berkat sandi cinta yang menjadi sandi kehancuran. Waktu memiliki cara kerja yang aneh. Setelah gejolak badai, waktu bergerak cepat, menutupi bekas luka dengan debu kesibukan baru. 3 tahun berlalu sejak Amara berdiri di luar pengadilan agama, menerima akta cerainya. 3 tahun sejak Raja di Borgol dan Kirana menjadi saksi kunci. 3 tahun sejak Amara mengukir nama mendiang putranya, Raka, di atas plang butik desain interior yang kini telah menjadi ikon di Jakarta Selatan. Raka Design Atelier telah berkembang pesat. Amara bukan lagi hanya desainer. Ia adalah brand. Klien-kliennya adalah para konglomerat yang ironisnya dulunya adalah kolega Raja. Mereka menghormati Amara karena ketajamannya, keanggunan, dan yang paling penting kisah di balik keberaniannya. Mereka mungkin tidak tahu detail fraudnya, tetapi mereka tahu Amara adalah wanita yang tidak bisa dihancurkan. Sore itu, Amara sedang berada di kantornya, meninjau denah proyek penthouse baru di atas Cakrawala Kuningan. Cahaya matahari terbenam menyaring masuk melalui jendela besar, menyentuh cincin pernikahan platinum yang masih ia kenakan bukan sebagai simbol cinta, tetapi sebagai trofi. Tiba-tiba, asistennya masuk membawa sebuah paket kecil yang dikirimkan melalui layanan pos kilat. Paket itu tampak lusuh, dialamatkan dengan tulisan tangan yang kasar dan tidak rapi. Tidak ada nama pengirim, hanya kode pos dari lembaga pemasyarakatan. Jantung Amara berdetak sekali, keras, lalu kembali tenang. Ia sudah tahu siapa pengirimnya. Ia mengambil gunting stainless steel di mejanya, memotong lakban paket itu dengan gerakan yang tenang dan presisi. Di dalamnya, hanya ada 2 benda. Benda pertama adalah selembar surat. Tulisan Raja di atas kertas tipis itu menceritakan tentang tahun-tahunnya di balik jeruji besi, penyesalannya yang terlambat, dan pengakuan bahwa Amara adalah satu-satunya cinta sejatinya. Raja memohon pengampunan, berjanji akan berubah, dan meminta Amara untuk menunggunya kembali dan membangun kembali sisa-sisa hidup mereka. Amara membaca surat itu sampai akhir, tanpa emosi. Surat itu adalah upaya terakhir Raja untuk memanipulasi, untuk menegaskan bahwa ia adalah korban. Amara tersenyum pahit. Tidak ada pengakuan yang sesungguhnya. Hanya permintaan, hanya ego. Benda kedua di dalam paket itu adalah sebongkah logam kecil. Amara mengambilnya. Itu adalah kunci chip mobil. Kunci chip untuk mobil sport mewah yang Raja janjikan pada Kirana. Mobil yang R100 juta dari tabungan mereka seharusnya menjadi uang mukanya. Mobil yang Raja tidak pernah miliki. Amara menghela napas. Raja tidak mengirimkan kunci mobil. Ia mengirimkan simbol kegagalannya. Ia ingin Amara tahu bahwa penyesalan terbesarnya bukanlah kehilangan Amara, tetapi kegagalan mendapatkan mobil sport itu dan akhirnya tertangkap karena R100 juta yang konyol. Amara berjalan ke tempat sampah di sudut ruangannya. Ia tidak merobek surat itu. Ia meletakkannya di bibir tempat sampah dengan hati-hati. Ia mengambil kunci chip mobil itu, memutarnya di antara jari-jarinya yang ramping, merasakan logam dingin itu. Ini sudah tidak relevan, Mas, bisik Amara, tidak kepada Raja yang jauh di sana, tetapi kepada dirinya sendiri di masa lalu. Permainanmu berakhir saat kamu membiarkan sandi itu sandiku mengkhianati janji kita. Ia menjatuhkan kunci chip itu ke dalam tempat sampah, tepat di atas surat permohonan maaf Raja. Amara kembali ke mejanya, membuka laci kecil. Di sana, ia menyimpan prototipe pertama dari desain logo Raka Design Atelier, sebuah lingkaran yang memeluk sebuah siluet bintang kecil. Raja pernah bertanya mengapa ia menamai butiknya dengan nama mendiang putra mereka. Amara menjawab bahwa itu adalah penghormatan. Jawaban yang sebenarnya adalah, Raka adalah sandi. Sandi yang ia gunakan untuk membuka ponsel Raja. Sandi itu membuktikan bahwa Raja telah menukar hal yang paling suci, kenangan akan anak mereka, dengan hal yang paling kotor, perselingkuhan. Dengan menamai butiknya Raka, Amara memastikan bahwa setiap hari, setiap kesuksesan, dan setiap rupiah yang ia hasilkan adalah sebuah deklarasi perang yang berhasil dimenangkan.
Kesuksesannya bukan lagi hanya tentang uang. Itu adalah monumen yang dibangun di atas kehancuran raja. Setiap kursi yang ia desain, setiap dinding yang ia cat, adalah bukti bahwa ia menggunakan kecerdasan dan fokusnya untuk membangun, alih-alih meratap. Amara menutup laci itu. Ia kembali menatap denah penthouse di mejanya. Dia telah melangkah jauh dari wanita yang gemetar di dapur, terkejut oleh satu notifikasi WhatsApp. Ia tahu, di luar sana, orang akan selalu bertanya-tanya, apakah ia benar-benar hanya ingin balas dendam? Atau apakah dia adalah predator yang memang menunggu kesempatan untuk melompat ke kekuasaan? Amara tidak menjawab. Ia tidak perlu. Ia telah memenangkan permainan terbesarnya. Ia memiliki segalanya. Kekayaan yang legal, kebebasan yang mutlak, dan kekuatan yang didapat dari menghadapi pengkhianatan terburuknya. Amara mengambil ponsel pribadinya. Bukan ponsel raja, bukan ponsel Burner. Ia membuka aplikasi kalender dan membuat pengingat tahunan di tanggal lahir Raka.